wabarakatuh, saudaraku sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Kali ini kita akan bicara tentang bahayanya syirik. Di pertemuan yang lalu atau di tayangan yang lalu ada tayangan tentang pernyataan kubur, di mana kubur itu bilang, saya ini adalah tempat di mana malaikat mungkar dan nakir bertanya. Maka Rasulullah memberikan pelajaran untuk mudah kita menjawabnya. Maka selalu kita biasakan mengamalkan, mentadaburi kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah kalimat tauhid. Banyak gak sih orang yang gak beramal lewat kalimat tauhid? Banyak. Bahkan di sejarah-sejarah pernah kita baca atau kita dengar, di zaman dahulu jahiliyah, bahkan di zaman Nabi Ibrahim, seorang nabi, dalam rangka mencari Tuhan, pernah dia mengagungkan, mengabdikan, menyembah bintang dalam rangka mencari Tuhan. Setelah bintang itu hilang, maka Ibrahim langsung melepas diri dari bintang itu, karena dia tidak mau kalau punya Tuhan yang bisa hilang, gak nampak gitu. Kemudian melihat matahari, wah ini matahari lebih besar nih daripada bintang, dan dianggapnya matahari itu adalah Tuhan yang harus disembah karena besar, memberikan sinar, kagum. Ternyata matahari pada malam hari hilang, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim pun dalam rangka mencari Tuhan, melihat matahari hilang, kemudian dia melepaskan diri dari keyakinan bahwa matahari itu Tuhannya. Itu seorang nabi Ibrahim pada saat itu. Maka sekarang ini dengan adanya kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dengan kalimat yang pendek la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ada enggak orang yang sekarang ini mengabdikan dirinya selain kepada Allah? Bisa saja. Karena banyak orang punya kepercayaan yang lepas dari kalimat tauhid, sehingga dia mempercayai sesuatu benda memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kekuatan dari Allah. Apakah tentang nasib, apakah tentang kematian, apakah tentang rezeki, apakah tentang perkawinan. Itu terkadang kita masih banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih juga mempercayai hal-hal yang tidak datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu perkaranya. Nah, kalau sampai kepada derajat syirik, nah ini yang bahaya hadirin. Yang bahaya para pemirsa, saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kalau sudah sampai kategori syirik, ini yang berbahaya. Karena di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 48, itu Allah jelas firman-Nya. Sungguh aku tidak akan mengampuni dosa-dosanya orang musyrik, dan aku mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Itu kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Berarti begitu Allah menyatakan sungguh aku tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik, dan aku mengampuni dosa yang selain musyrik, dan barang siapa yang menyekutukannya Allah, itulah musyrik, dan Allah akan mengampuni kepada mereka yang dikehendaki, dan Allah juga akan memberikan dosa pahala kepada yang dikehendaki. Itu Allah dalam Al-Quran seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa bahaya musyrik, syirik, yaitu mempercayai kekuatan selain Allah, yang kekuatannya itu seolah seperti kekuatan Allah. Contohnya umpamanya, orang yakin dengan sesuatu selain Allah atas takdir, mempercayai sesuatu selain Allah atas kebaikan di masa yang akan datang yang diciptakan oleh manusia, padahal takdir yang akan datang itu adalah hanya Allah yang tahu. Maka disinilah perlunya adanya keyakinan yang all out, totalitas,
dengan kebersihan akidah kita dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka harus terbebas dari yang namanya syirik. Saudaraku yang berbahagia, justru ada informasi atau pelajaran yang bisa kita lihat dari nas-nas yang lain, bahwa syirik itu saking sulitnya untuk dilihat, padahal dia syirik, tapi orang masih banyak menyatakan saya nggak syirik. Karena syirik itu diumpamakan oleh Rasulullah bagaikan semut hitam ada di batu hitam dan dilihatnya di malam hari. Subhanallah. Wong semut hitam di batu hitam itu di siang hari pun terkadang kita tidak bisa melihat, padahal ada semut, padahal ada syirik. Begitulah bahaya syirik. Ya. Dia tidak kelihatan padahal kita syirik. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus total kita yakini, kita fahami. Jangan sampai ada keyakinan lain sedikit pun atas kekuasaan, atas kondisi alam dari makhluk-makhluk yang lain. Hanya Allah yang maha kuasa. Hanya Allah pencipta alam. Hanya Allah tempat kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hanya itu saja. Saudaraku yang berbahagia, inilah barangkali yang kita harus ingat-ingat. Jangan sampai akidah kita tergelincir dengan kesyirikan. Bahaya syirik adalah memang dosa seorang yang syirik itu Allah boleh dikatakan bersumpah tidak akan mengampuninya. Dan Allah hanya mengampuni dosa dan kesalahan selain syirik. Subhanallah. Oleh karena itu hati-hatilah kita dengan kesyirikan. Jangan sampai kita terseret kepada golongan yang musyrik. Karena musyrik itu sangat dibenci oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.